Jerawat punggung bisa diatasin pakai sabun mandi biasa. emang bener? Jerawat punggung itu sering banget disepelein sama orang-orang karena letaknya yang nggak kelihatan kayak jerawat di wajah kita. Penyebab dari jerawat punggung ini macam-macam, mulai dari produksi minyak berlebih di area punggung, penumpukan keringat dan kotoran, gesekan dari pakaian, penggunaan produk yang nggak cocok, sampai perubahan hormon. Nah, banyak orang juga yang masih mikir buat ngatasin jerawat punggung tuh bisa tuh pakai sabun biasa. Padahal penanganan jerawat punggung itu butuh produk yang berbeda. Misalnya produk yang mengandung bahan-bahan aktif yang terbukti efektif buat ngurangin jerawat-jerawat yang ada di punggung. Kalau kamu punya jerawat di punggung, kamu bisa pakai produk-produk yang mengandung bahan aktif. Contohnya kayak salicylic acid atau AHA dan juga sulfur yang umum ditemuin di produk-produk body wash atau sabun mandi khusus kulit berjerawat. Atau kalau kamu mau yang lebih ekstra lagi, kamu bisa pakai body serum atau lotion yang ada kandungan retinoids-nya yang bisa merawat dan memudahkan bekas jerawat. Jadi jerawat punggung bisa diatasi sama sabun mandi biasa itu? Mitos! Bakuchiol? Bisa jadi alternatif retinol. Emang bener? Retinol adalah salah satu ingredient skincare yang jadi andalan orang-orang kalau misalnya mereka mau mengatasi tanda-tanda penuaan kulit karena manfaatnya banyak banget. Retinol itu berfungsi untuk merangsang kolagen, mengurangi garis-garis halus, bikin kulit terasa lebih muda, bahkan bisa juga meratakan warna kulit yang nggak merata. Tapi buat beberapa orang yang kulitnya lebih sensitif, retinol ini bisa nyebabin efek samping kayak kulit yang kering, sensasi perih pas dipakai, sampai peeling atau kulit mengelupas. Buat orang-orang sensitif kayak gini, otomatis perlu substitute skincare yang lebih gentle. Di industri skincare ada ingredients yang namanya bakuchiol. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh British Journal of Dermatology, menemukan bahwa bakuchiol ini tuh sama efektifnya kayak retinol untuk mengurangi garis halus dan meratakan warna kulit dengan efek samping yang lebih ringan. Selain lebih ringan efek sampingnya, bakuchiol ini juga aman digunain sama bumil dan busui yang biasanya nggak dianjurin buat pakai produk yang mengandung retinoids. Jadi bakuchiol bisa jadi alternatif retinol itu fakta. Kandungan SPF di makeup Bisa gantiin sunscreen. emang bener. Akhir-akhir ini kalian sadar nggak sih kalau misalnya produk makeup kayak cushion, foundation, sampai skin tint punya kandungan SPF. Bahkan SPF-nya tuh bisa sampai SPF 50 dan PA+++. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita udah pakai produk makeup yang ada SPF-nya, kita masih perlu pakai sunscreen nggak sih? Faktanya, kandungan SPF yang ada di makeup itu nggak bisa gantiin fungsi sunscreen ya Bumis. Kandungan SPF di makeup cuma melindungi dari sinar UVB yang bisa merusak lapisan kulit terluar yang bisa nyebabin kemerahan karena terbakar sinar matahari. Tapi kandungan SPF ini tuh nggak bisa melindungi kulit kamu dari sinar UVA yang justru lebih berbahaya karena bisa menembus kulit, merusak lapisan kolagen, dan bahkan meningkatkan resiko kanker kulit. Selain itu, buat dapetin manfaat yang sama kayak kandungan SPF di sunscreen, kamu perlu pakai makeup yang ber-SPF dalam jumlah yang banyak, 15 kali lipat daripada sunscreen biasa. So, better kamu tetap pakai sunscreen walaupun kamu sudah pakai makeup yang punya kandungan SPF-nya ya. Jadi, kandungan SPF di makeup bisa digantiin sunscreen itu mitos. Baking soda Bisa dipakai buat deodoran. emang bener. Beberapa tahun lalu, memang ada tren yang menggunakan baking soda sebagai Hex Natural Deodorant. Baking soda ini adalah alkalin yang memang bisa menetralkan bau nggak sedap dan memperlambat pertumbuhan bakteri penyebab bau badan. Makanya, kenapa banyak orang yang pakai baking soda sebagai natural deodorant. Tapi ternyata baking soda ini punya efek yang nggak bagus untuk kulit ketiak nih Bumis. Selain karena emang nggak diperuntukkan untuk kulit tubuh, baking soda juga bikin kulit kamu mengalami yang pertama, ketidakseimbangan pH kulit. Kulit kita itu punya pH rata-rata di bawah 5, sementara baking soda punya pH di range 8-9. Perbedaan pH ini bisa nyebabin pH kulit jadi nggak seimbang dan bikin skin barrier kamu terganggu bahkan rusak. Kedua, iritasi dan jadi lebih sensitif. Deodoran itu emang salah satu penyebab umum terjadinya dermatitis kontak. Dermatitis kontak ini disebabkan oleh produk yang mengandung fragrance atau produk yang punya kandungan alkalin seperti baking soda ini. Dan kalau dipakai terus-terusan di kulit, ini tuh bisa nyebabin ruam, iritasi, bahkan post-inflammatory hyperpigmentation yang bikin kulit ketiak kamu tuh gelap. Jadi baking soda bisa dipakai sebagai deodoran itu mitos.